Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, rekan suara pemerintah, rekan super di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Rahmat AM di program spesial interview Suara Pemerintah TV. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang kita sudah mengundang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu dari Dirjen IKP. Kita akan membahas tentang berbagai hal kondisi pandemi saat ini, juga tentang Kominfo itu seperti apa kita akan ulas, dan kita juga sudah mengundang yaitu Pak Usman Kansong yang baru beberapa waktu yang lalu beliau baru diangkat sebagai Dirjen di Dirjen IKP Kementerian Kominfo gitu kan. Dirjen IKP ini adalah Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau, itu Pak Usman Kansong, dan beliau sudah bergabung juga bersama saya. Dan juga sudah bergabung bersama saya itu Pak Arief Munajat, beliau adalah pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Nanti kita bertiga akan berbincang-bincang, ya mungkin 1 jam ke depan ya, tentang berbagai hal, tentang informasi, tentang berita-berita yang beredar di masyarakat, juga tentang seperti apa sebenarnya pemerintah dalam hal ini bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan berbagai informasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat dan sebagainya. Mungkin sebelumnya saya ingin persilakan dulu kepada Pak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah.id untuk menyapa dan juga untuk berkenalan dengan tim dari Kementerian Kominfo dan juga dari tim Dirjen IKP Kominfo, juga menyapa rekan-rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Silakan Pak Arief. Selamat malam Pak Usman Kansong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para pemirsa Suara Pemerintah.tv. Senang kiranya kami dari Suara Pemerintah.tv hari ini, malam ini, hari Senin malam, dalam malam 17 Agustusan kita dapat menghadirkan Bapak Usman Kansong. Bapak Usman Kansong ini adalah orang yang mempunyai latar belakang dari media, orang yang saat ini baru saja diangkat menjadi Dirjen IKP. Untuk itu kita dari Suara Pemerintah.tv sangat senang dapat menghadirkan beliau dapat mengeksplorasi apa saja mengenai komunikasi di Indonesia, khususnya di pemerintahan, dan bagaimana Indonesia bicara baik dapat dilakukan saat ini. Di tengah hiruk pikuknya berita-berita yang menurut kami banyak yang tidak baik, dan kita mencoba untuk menjadi bagian Indonesia yang baik. Untuk itu selamat atas kehadirannya. Selamat datang Pak Usman Kansong. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arief, Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Arief Munajat atas sapaannya kepada rekan-rekan super dan juga kepada tim di Dirjen IKP Kominfo. Selanjutnya Pak Usman Kansong yang sudah bergabung bersama kita, selamat bergabung juga. Kami persilakan Pak Usman Kansong untuk menyapa rekan-rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, dan juga mungkin sekaligus berkenalan karena beberapa waktu yang lalu baru saja diangkat sebagai Dirjen IKP Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga mungkin menceritakan sedikit story kenapa bisa sampai berada di posisi ini, dan sedikit menceritakan mengenai fungsional daripada Dirjen IKP Kementerian Kominfo ini. Silakan Pak Usman. Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Pemerintah.id, salam sehat selalu. Kalau boleh bercerita, memang betul seperti disampaikan Mas Arief tadi, saya punya latar belakang pers atau sebagai wartawan atau orang yang bekerja di media massa. Mungkin sekitar 25 tahun pengalaman saya di media, dan saya memberanikan diri mengikuti seleksi jabatan tinggi media Dirjen Komunikasi dan Informatika Kementerian, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena saya berpikir bahwa tugas-tugas IKP itu senantiasa erat sekali hubungannya dengan media konvensional atau media mainstream serta media sosial.
Dan saya merasa bahwa andai waktu itu, waktu mengikuti seleksi diterima, saya pikir saya bisa mengkontribusikan pengalaman panjang saya itu, kemudian juga jaringan yang saya miliki untuk menjalankan fungsi-fungsi komunikasi di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Dan syukur alhamdulillah saya terpilih dari begitu banyak peserta yang mengikuti seleksi, dan kemarin pada hari Selasa persis tanggal 10 Agustus saya dilantik. Jadi fungsi IKP atau Informasi dan Komunikasi Publik adalah mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah. Dengan perkataan lain, IKP adalah Government Public Relation, ya, atau biasa disebut oleh kawan-kawan itu GPR atau GPR, begitu, Government Public Relation. Dan sebagai government PR, tantangannya tentu saja sangat besar. Ya, ada dua tantangan paling tidak. Yang pertama adalah adanya perubahan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tadinya dulu bernama Departemen Penerangan. Jadi waktu di Departemen Penerangan, komunikasi publik itu tersentralisasi di Kementerian atau Departemen Penerangan, waktu itu namanya. Tapi ketika terjadi reformasi, maka terjadi perubahan fungsi ataupun pola komunikasi, di mana pola komunikasi sekarang ini itu terdesentralisasi ke berbagai kementerian dan lembaga, sehingga tantangan bagi Kominfo sekarang ini adalah mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah yang terdistribusi tadi itu. Ya, tantangan kedua adalah datang dari era digital itu sendiri. Jadi di era digital ini semua bisa menjadi wartawan atau yang kita sebut citizen journalist melalui media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lain, yang dalam tingkat tertentu banyak sekali disinformasi, malinformasi, serta misinformasi atau yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut hoax atau hoax, begitu. Sehingga ini menjadi tantangan kami di IKP untuk menjawabnya, untuk katakanlah meminimalisasi atau mengurangi terjadinya hoax tersebut. Begitu kira-kira, Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Usman Kansong. Mungkin sedikit perlu dijelaskan, ketika tadi kan Pak Usman Kansong yang juga mengikuti sebuah seleksi untuk menduduki posisi jabatan di Dirjen IKP Kominformatika ini. Satu hal yang ingin saya tahu adalah sebenarnya apa yang men-trigger Pak Usman Kansong ini, selain ya kalau tadi kan ingin berkontribusi, artinya kontribusi realnya seperti apa nih? Apa yang ingin dibawa oleh Pak Usman Kansong di Dirjen IKP ya untuk sesuai dengan visi misi dari Kominfo sendiri, dari pemerintah sendiri terhadap komunikasi dan informatika ini. Apa yang ingin dibawa oleh Pak Usman Kansong? Ya, tentu saja saya ini kan berasal dari katakanlah organisasi ataupun institusi swasta, ya, bukan institusi pemerintah. Nah, saya tentu saja akan mencoba membawa kultur atau budaya perusahaan yang bukan pemerintah, artinya tidak birokratis begitu, ke
dalam pemerintahan, ya dalam pemerintahan, dan memang di masa reformasi itu terbuka sekali begitu, terbuka sekali. Karena itu kemarin ketika seleksi tersebut menerima calon ataupun kandidat baik dari PNS ataupun non PNS, ya supaya barangkali ada maksud tentu saja dari Pak Menkominfo juga dari Presiden, karena tentu saja itu kan atas persetujuan Presiden, ya bagaimana agar mesin birokrasi kita itu lebih katakanlah lebih panas ya, lebih bekerja lebih cepat. Dan kita tahu semenjak reformasi Presiden ya itu membentuk yang namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, ya reformasi birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, ini terbukanya ruang bagi non PNS ataupun non ASN ya untuk memasuki birokrasi kita adalah bagian dari ya untuk mereformasi birokrasi dan mendayagunakan aparatur negara. Nah, itu satu hal yang terpikirkan oleh saya waktu itu. Yang kedua, tentu saja saya sekali lagi ingin mengkontribusikan apa yang saya miliki, pengalaman panjang saya, jaringan saya begitu. Di media massa, saya menjadi pemimpin redaksi dalam 10 tahun terakhir, dan tentu saja saya banyak mengenal narasumber baik di pemerintahan, di BUMN maupun di perusahaan yang pada ujungnya saya pikir akan memudahkan saya berkomunikasi dengan mereka, karena tanggung jawab IKP juga adalah mengkomunikasikan kementerian, lembaga, termasuk di dalamnya BUMN, bahkan sampai daerah-daerah begitu. Jadi dari Presiden, kalau di dalam tataran struktur pemerintahan dari Presiden mungkin sampai kepada Bupati, Wali Kota. Tentu saja juga dengan lembaga-lembaga pemerintah, ya lembaga pemerintah atau BUMN, katakanlah perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN. Nah, saya merasa saya cukup punya banyak jaringan berdasarkan pengalaman saya paling tidak 10 tahun menjadi pemimpin redaksi. Saya sering berinteraksi dengan kawan-kawan, dan bukan cuma itu, saya pun sering berinteraksi dengan teman-teman yang bergerak ataupun berprofesi sebagai politisi ya dari berbagai partai politik. Saya sering berinteraksi, maka saya pikir saya akan cepat menjalin jaringan, menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di dunia politik juga. Jadi apakah itu di dunia birokrasi, di dunia swasta maupun di dunia politik, saya merasa cukup luas jaringan saya sehingga memudahkan saya untuk berkomunikasi baik dalam konteks mendapatkan informasi maupun dalam konteks mendiseminasi atau menyebarkan informasi. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau tadi kan memang ya hadirnya Kementerian Kominfo ataupun Dirjen IKP ini kan berangkat dari sebuah persoalan. Kalau tadi Pak Usman juga bilang bahwa adanya hoak, adanya disinformasi, juga adanya malinformasi. Nah, saya ingin tahu sebenarnya gambaran persoalan hal-hal yang seperti ini itu seperti apa sih Pak, dan bahaya apa efeknya terhadap bangsa ini, terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan terhadap semuanya gitu kan dari kondisi-kondisi fenomena seperti ini. Ya, jadi fungsi IKP sebetulnya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Ya, fungsi komunikasi publik IKP sudah ada sejak zaman Orde Baru, bukan hanya ada ketika kita bertransformasi ke era digital. Jadi sudah ada. Itu adalah sejarah, ya, sejarah histori yang barangkali sampai hari ini sekurang-kurangnya itu tidak boleh dihapus, tidak boleh dilupakan ya dalam sejarah Departemen Penerangan yang kemudian sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tetapi di masa reformasi sekarang ini ada transformasi tugas dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika dengan adanya kata informatika. Ya, jadi kata informatika itu menunjukkan bahwa selain berkomunikasi ya yang dilaksanakan oleh IKP, komunikasi publik, juga ada tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi. Misalnya kita menyiapkan jaringan internet di banyak tempat seluruh Indonesia, menyiapkan BTS misalnya. Nah, jadi justru sekarang ini fungsi ataupun peran Kementerian Komunikasi dan Informatika bila dibandingkan dengan Orde Baru justru ketambahan tugas, begitu kira-kira ya, ketambahan tugas. Jadi menyiapkan infrastruktur komunikasi dan informasi. Nah, dengan berkembangnya teknologi digital, maka seperti saya sampaikan tadi ada disrupsi. Ya, ada disrupsi dan salah satu disrupsi itu adalah banyaknya informasi tidak benar atau hoax ya, atau malinformasi, disinformasi atau misinformasi. Ini eksesnya, ini dampak negatifnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau di media konvensional atau media mainstream seperti koran, majalah, surat kabar, radio, kemudian termasuk media online, ya media online itu berita ada proses seleksi kan, ada editor, ada redaktur. Pasti editor ataupun redaktur tidak begitu saja meloloskan satu berita kalau berita itu dianggap tidak benar atau meragukan, kebenarannya kita ragukan misalnya. Tetapi sekarang di era media sosial, setiap orang bisa langsung menyampaikan apapun melalui media sosial tanpa proses seleksi. Ya, tanpa proses seleksi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua sebagai bangsa, khususnya kami di Kominfo yang bertugas dalam hal komunikasi publik. Ini menjadi tantangan tersendiri. Apa bahayanya? Ya tentu saja banyak negara yang sudah mengalami betapa bahayanya hoax ya. Kita pengalaman yang barangkali dicatat dalam sejarah dunia tentu saja di masa Donald Trump di Amerika misalnya. Ya, di Amerika bagaimana kemudian Donald Trump melalui media sosial sering menyampaikan kabar bohong, ya itu banyak di buku-buku tentang teori komunikasi atau teori komunikasi digital itu banyak sekali dikutip sejarah Amerika itu sampai kemudian dia memenangi pemilihan presiden Amerika mengalahkan Hillary Clinton. Itu karena disinformasi yang terus-menerus secara masif disebarkan oleh Donald Trump. Nah, itu salah satu bahayanya. Artinya apa? Orang yang barangkali tidak diinginkan, orang yang barangkali tidak diinginkan publik bisa saja terpilih ya karena memang dengan kekuatan disinformasi tadi itu gitu ya. Nah, ini salah satu bahaya. Belum bahaya-bahaya lain ya, misalnya bagaimana di Perancis ya, di Perancis itu ada hoax ya tentang seorang guru yang katanya menghina satu agama yang kemudian guru itu dibunuh ya, kira-kira seperti itu. Itu namanya guru itu Samuel Paty. Ya, ini juga bahaya. Di negara kita banyak kejadian seperti itu ya, banyak kejadian seperti itu. Untungnya memang tidak sebesar ataupun seperti di Amerika atau di Perancis ya, sebab kita barangkali bisa mengantisipasinya dengan baik. Kita pernah mengalami juga bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu tahun 2017 itu men-take down, memban ataupun melarang Telegram ya. Platform Telegram karena dia banyak berisi pesan-pesan radikalisme dan terorisme. Ya, ini bahaya kalau dibiarkan. Ya, ini bahaya kalau dibiarkan. Nah, karena itu
menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengurangi, seperti saya sampaikan tadi, mengeliminasi lah ya, mengeliminasi hoax-hoax ini. Lewat apa? Lewat berbagai cara, ya berbagai cara. Nomor satu yang kami lakukan dalam jangka panjang adalah literasi digital. Jadi Presiden sudah meluncurkan program literasi atau gerakan literasi digital beberapa bulan lalu, dan Kominfo yang bertugas untuk melaksanakan fungsi literasi digital, yaitu mendidik, mengedukasi masyarakat supaya mereka punya digital skill, kemampuan digital yang baik begitu, sehingga mereka nomor satu, tidak begitu saja percaya kepada hoax. Nomor dua, tidak begitu saja menyebarkan informasi yang kebenarannya diragukan. Yang ketiga, tidak membuat hoax. Dan yang keempat, mengisi media dengan konten-konten yang positif. Nah, hal lain yang kami lakukan adalah melakukan cek, recheck, dan cross-check terhadap informasi yang kami anggap meragukan. Ya, misalnya kalau pernah ada berita tentang bansos yang rasanya kok ini nggak benar begitu, ini meragukan, maka Kominfo langsung mengecek ke sumbernya, yaitu ke Mensos, dan benar ternyata informasi itu tidak akurat. Dan kemudian Kominfo membuat informasi sebenarnya seperti apa sih begitu ya, dan kemudian menyebarkannya ke media-media. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan media, dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kontranarasi, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita melakukan kontranarasi, apa yang tadi saya sampaikan tadi, melakukan cek, recheck, dan cross-check, dan kemudian kami membuat informasi yang benarnya itu juga sebetulnya kita sebut kontranarasi. Di media-media mainstream banyak mekanisme ya, ada mekanisme yang namanya fact check atau cek fakta. Nah, cek fakta yang dibuat oleh media-media ini kemudian kami kutip dan kami sebarkan ke media-media internal yang kami miliki maupun kepada media-media mainstream. Ya, itu yang kami lakukan. Yang lain lagi kami lakukan, kami kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering sekali meminta platform, apakah itu Facebook, Google, seperti Telegram juga tadi saya ceritakan, Twitter, Instagram, itu men-take down, menurunkan, dalam arti menghapus ya, begitu ya, menghapus berita-berita yang tidak benar. Hoax-hoax itu kami meminta kepada platform-platform untuk men-take down berita-berita tersebut, begitu, karena ya platform menurut kami harus bertanggung jawab juga terhadap hoax itu, ya, berkontribusi juga untuk mengurangi terjadinya hoax. Nah, catatan kami itu sepanjang tahun ini ya, itu ada 1.800-an hoax begitu, dan sebagian besar sudah di take down, diturunkan. Bahkan tahun lalu itu sampai 4.000 kalau dihitung dari tahun lalu. Ini hanya terkait COVID ya, terkait COVID, belum hoax yang terkait dengan hal-hal lain begitu. Nah, memang hoax ini marak, dia tumbuh subur ketika satu negara, mungkin satu pemerintahan atau satu daerah, satu wilayah itu sedang menghadapi krisis. Ya, apakah itu krisis kesehatan seperti pandemi COVID sekarang ini, krisis politik, ya dalam tanda petik krisisnya misalnya pemilu, seperti tadi saya contohkan di Amerika, dan di Indonesia juga bisa kita periksa waktu pemilu 2014, pemilu 2019 itu juga banyak hoax ya. Kita tahu 2014
itu ada media, ya ini medianya dalam bentuk tabloid pula begitu kan, bukan dalam bentuk media sosial yang namanya obor rakyat yang menyiarkan hal-hal yang tidak benar tentang salah satu calon presiden. Di 2019, wah makin banyak itu, makin banyak hoax-nya. Nah itu hoax itu tumbuh subur ketika ada persoalan atau dinamika politik. Dan juga tentu saja krisis ekonomi. COVID ini itu adalah krisis multidimensi. Selain krisis kesehatan, juga bisa kita sebut krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semua negara itu merosot, dan juga bisa jadi krisis politik. Contohnya di Malaysia misalnya, di Malaysia orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Perdana Menteri Muhyiddin, ya itu kemudian berunjuk rasa, tidak suka dengan kebijakan lockdown begitu ya, dan kemudian menuntut Perdana Menteri mengundurkan diri. Katanya hari ini mengundurkan diri Perdana Menteri Malaysia. Nah, itu contoh-contoh saya kira yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita dalam menanggulangi hoax. Oke Bang, mau nanya nih Bang. Ya. Menjak terpilih diangkat menjadi Dirjen IKP Bang. Dan tentunya kan ada capaian tugas dari Pak Menteri atau dari pemerintah atau Presiden Indonesia ya Bang. Salah satunya tadi Abang menyebutkan adalah bagaimana mengeliminir hoax itu kan. Terus bagaimana mengorkestrakan teman-teman dari kehumasan dari pemerintah, entah itu BUMN, BUMD, dan Pemda dan lain-lain. Gebrakan apa Bang di kala kondisi pandemi saat ini yang dilakukan oleh Abang untuk mencapai target yang telah ditugaskan tadi? Dan bagaimana langkah konkretnya ketika kita ngomong bagaimana mengeliminir hoax tersebut, di mana masyarakat saat ini masih doyan yang seperti itu, Bang? Ya. Saya nggak tahu apakah doyannya itu karena tingkat pendidikan, ya, atau memang tadi yang katanya Abang adalah tumbuh subur saat pandemi atau saat krisis, atau tapi saya lihat masyarakat kita ini salah satu habitnya adalah emang bergosip, bergibah. Nah, langkah konkret dari teman-teman di Dirjen IKP khususnya Kementerian Menkominfo ini apa Bang? Biar ini sama sekali, halo, lo kalau mau tanya gini, lo kesini lo, gitu bahasanya gitu Bang ya. Lo mencari tahu kesini lo, gitu. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya ada sesuatu yang harus dilakukan, entah itu bagaimana kerjasamanya. Kalau kerjasama antara teman-teman di Kominfo atau di Dirjen IKP dengan media-media yang mempunyai satu visi, satu persepsi yang sama untuk yang tadi katanya Abang kontra narasi ya Bang ya. Ya. Jadi ketika teman-teman masyarakat tentunya ketika ada seperti ini untuk mencari tahu, oh ini cari di mana nih, bener nggak sih kan gitu ya Bang ya. Nah masyarakat kita kan selain itu habitnya ini tidak gosip apa. Nah apa Bang langkah gebrakan Abang nih Bang ya untuk begitu banyak ya habitnya masyarakat seperti itu, terus adanya corona atau krisis ini menjadi tumbuh subur secara detail seperti Abang, dan bagaimana komunikasi kerjasama Abang sebagai komandan teman-teman di media dengan kami nih khususnya Suara Pemerintah.id dalam menyikapi kontra narasi yang hoax tadi Bang. Iya. Saya tidak mau menyebut ini sebuah gebrakan ya. Saya kira ini sudah dijalankan dari sebelum-sebelumnya. Ini bukan hal yang baru begitu. Kalau gebrakan atau terobosan itu kan hal yang sama sekali baru. Tapi saya cuma berusaha sejauh ini, mungkin besok, lusa ada gebrakan atau terobosan. Tapi bagi saya sejauh ini yang penting adalah mengkonkretkan tadi dalam bahasa Mas Arief. Ya, mengkonkretkan dulu apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Misalnya dalam konteks mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah, saya sudah melakukan berbagai komunikasi dengan kawan-kawan di kementerian dan lembaga lain, misalnya dengan KSP, dengan kementerian dan lembaga lain. Ya, saya sudah menjalin komunikasi, sudah menjalin pertemuan-pertemuan yang tujuannya adalah bagaimana kita merumuskan atau mengkonkretkan komunikasi publik yang lebih baik.
Karena begini, kita ini sebetulnya punya aset komunikasi yang besar. Ya, pemerintah negara kita punya aset komunikasi yang sangat berlimpah begitu, tetapi barangkali proses komunikasinya belum maksimal, belum seperti yang diharapkan. Kenapa? Mungkin karena orkestrasinya yang belum maksimal dan belum optimal juga. Nah, karena itu tugas saya adalah bagaimana mengorkestrasi komunikasi publik supaya optimal. Dan salah satu langkah yang baik untuk berorkestrasi adalah berkoordinasi. Ya, berkoordinasi dengan para stakeholders komunikasi pemerintah, dari mulai KSP, Setnek misalnya, kemudian Seskap, dan kementerian-kementerian lain. Kementerian-kementerian lain kan punya juga Pranata Humas, punya juru bicara. Itu kami sudah menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Nanti ke depan kita juga dengan pemerintah daerah, dengan humas-humas, kita IKP itu, Dirjen IKP adalah pembina ya, atau pengampu ya, pengampu Bako Humas. Ya, Bako Humas. Jadi dalam waktu dekat kita juga harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman di daerah, teman-teman humas di daerah. Itu langkah konkret yang saya lakukan. Saya mencoba menggerakkan dan mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah. Itu satu. Nah, kemudian termasuk juga saya yang kedua bekerja sama dengan yang di luar pemerintahan, ya, di luar pemerintahan. Apakah itu media massa, apakah itu perusahaan swasta. Jadi saya juga sudah menjalin komunikasi dengan IPRA-Humas misalnya. IPRA-Humas itu adalah perkumpulan humas-humas swasta dan humas-humas pemerintah. Nah, ini penting juga saya kira menjalin hubungan seperti itu. Juga dengan media massa, kami melakukan pertemuan rutin dengan media, ya, dengan media juga Bapak Menteri itu rutin melakukan pertemuan dengan media. Memang karena situasi pandemi maka pertemuannya virtual. Ya, dulu sebelum 2020 itu pertemuannya langsung gitu ya, langsung. Nah, kami juga menjalin kontak dengan kawan-kawan aktivis ataupun pegiat media sosial. Ya, ini bagi kami juga penting. Itu kira-kira yang saya lakukan. Tentu saja kerjasama dengan media-media itu kita tingkatkan ya, kita tingkatkan. Bahkan kita bekerja sama dengan media-media untuk wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, yang barangkali jaringan internetnya belum baik, belum bagus, maka ada media-media yang masih menggunakan satelit yang kami berdayakan. Kami kerjasama dengan mereka supaya pesan itu sampai ke daerah yang kita sebut 3T, begitu. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya mencoba mengkonkretkan apa yang sudah diprogramkan atau dicanangkan oleh Kominfo, oleh Dirjen IKP, oleh Ditjen IKP sebelumnya atau selama ini. Dan kalaupun sudah dilaksanakan, saya mencoba mengkonkretkan secara lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. Kembali yang tadi, Pak, untuk teman-teman atau masyarakat yang mempunyai hobi atau kebiasaan gibah atau nyinyir itu, agar mereka mengetahui sumber informasi hoax tadi, ini hoax apa bukan, itu ada nggak sesuatu channel atau bagaimana sosialisasi mereka agar ini loh nyarinya di sini berita atau oke. Jadi begini, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Tadi yang nomor satu tentu saja literasi digital. Ya, literasi digital. Sering ada pertanyaan, bagaimana sih cara mengetahui sebuah informasi, cara yang paling mudah, paling praktis begitu mengetahui sebuah informasi itu hoax atau bukan, meragukan atau tidak. Ada beberapa cara sebetulnya, itu sudah kami sampaikan secara luas baik melalui media massa,
melalui webinar begitu. Ada beberapa hal, beberapa langkah bisa kita lakukan. Misalnya kalau bahasa umumnya yang dipakai oleh dunia dalam bahasa Inggris kira-kira begini. Kalau suatu informasi itu too good to be true atau too bad to be true, maka kita patut mencurigai itu hoax. Too good to be true itu artinya terlalu baik untuk benar atau terlalu buruk untuk benar. Dalam bahasa awam bombastis. Ya, bombastis. Itu bisa kita lihat begitu, ya. Misalnya kalau dikatakan sesuatu yang terlalu benar, ya banyak contohnya, ya. Terlalu baik untuk benar, banyak contohnya begitu. Ya, itu harus kita periksa dengan baik begitu. Nah, yang lain lagi, kalau pesan biasanya yang menyebar lewat WA Group ada tulisan sebarkan, nah itu juga patut kita curigai itu hoax. Kalau ada tulisan yang dengan menggunakan huruf besar semua, itu patut kita curigai itu adalah hoax. Nah, jadi kami melakukan literasi digital. Yang kedua, betul sekali Mas Arief, kami punya rujukan. Ya, punya rujukan. Misalnya kalau di kementerian kami punya beberapa laman, misalnya indonesia.go.id, kemudian juga info publik dan beberapa media lainnya. Yang lain lagi tentu saja media mainstream menjadi rujukan. Kenapa media mainstream? Ya, penelitiannya menunjukkan bahwa media mainstream itu media yang masih bisa dipercaya, yang tingkat keterpercayaannya itu tinggi. Ya, itu tinggi. Penelitian satu universitas ya itu menunjukkan memang orang Indonesia kebanyakan suka berkomunikasi dengan media sosial. Ya, baru nomor 3-nya itu artinya begini. Orang Indonesia kebanyakan mendapatkan atau mencari informasi dari media sosial. Itu pertama. Lalu di nomor 3 baru media mainstream. Ya, jadi baru mereka mencari informasi lewat koran, TV, online, radio, majalah begitu. Tetapi ketika ditanya seberapa percaya masyarakat Indonesia kepada antara media sosial dan media mainstream, ternyata tingkat keterpercayaan atau tingkat kepercayaan kepada media mainstream itu lebih tinggi daripada kepada media sosial. Nah, artinya apa? Kami sering sekali menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya jadikanlah media mainstream sebagai rujukan. Kenapa? Karena media mainstream seperti saya sampaikan tadi, produksi beritanya itu melalui seleksi. Ya, melalui seleksi. Tidak begitu saja. Ya, kalau media sosial kan tidak ada editornya dia. Apa yang kita katakan ya kalau ibaratnya itu kalau kita menyampaikan informasi A, ya A besar, ya di media sosial keluarnya A besar. Tapi kalau kita menyampaikan informasi melalui media mainstream, itu A bisa berubah jadi A kecil. Misalnya begitu, karena ada proses editing. Kira-kira seperti itu ya. Sudah melalui proses seleksi. Atau bisa jadi A yang lebih besar, bisa juga. Tetapi yang paling penting adalah ada proses seleksi. Dan proses seleksi itu adalah untuk mengecek kebenaran satu informasi. Nah, jadi tentu saja kami bekerja sama dengan kawan-kawan dari media lain, termasuk suara pemerintah.id ini, begitu. Siap, Pak. Kalau memang itu diperlukan, Pak. Iya. Monggo Mas Ahmad. Pak Usman, kalau tadi kita menyinggung ya, ini soal media juga. Kalau soal hoax ya, mungkin persentasenya sangat kecil lah untuk sebuah media-media mainstream melakukan hal itu. Walaupun ya ada juga beberapa ya. Cuma ya itu sangat kecil sekali persentasenya. Dan saya tadi sangat ke-trigger dengan satu tadi ada disampaikan oleh Pak Usman bahwa mengajak media-media ini untuk menyampaikan berita-berita yang positif gitu kan, supaya ya terbangun juga pemikiran yang positif dan kondisi yang lebih positif gitu kan. Hanya saja ini kita berbicara tentang tolak ukur, artinya kita berbicara tentang efek gitu kan.
Oke lah, misalkan berita itu tidak hoax gitu kan, itu adalah berita yang faktual. Tapi kan kita berbicara efek, terkadang efeknya tidak baik gitu kan. Seperti misalkan ya berita-berita yang kontroversi gitu kan, di mana yaitu berita-berita yang menggiring opini dan mengangkat satu kesalahan yang sebenarnya satu tokoh yang sebenarnya itu juga merupakan kesalahan yang dibesar-besarkan dan sebagainya. Ya itu faktual, hanya saja kita bicara efek gitu kan. Nah makanya saya tadi sangat setuju bahwa media ini memang harus lebih banyak lagi mengangkat publikasi hal-hal yang positif. Nah itu juga sebenarnya yang coba kita hidupkan di Suara Pemerintah ini. Saya dengan tim redaksi, dengan Pak Arief juga, ayo kita angkat nih berita-berita positif, masyarakat nih kasihan gitu kan. Selalu berita-beritanya tuh tiap hari, gitu. Bikin pusing, udah ada kontroversi gitu, ada persoalan lagi, korban COVID lagi. Toh ya oke lah, itu faktual korban COVID sekian. Tapi kan kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa ada vaksin, bahwa pemerintah pun melakukan program-program pemulihan ekonomi, dan masyarakat ya akan selalu ada harapan di setiap persoalan. Nah itu yang coba kita angkat gitu kan. Nah ini gimana kalau pandangan Pak Usman? Berita dengan konten positif, juga berita-berita yang itu bukan hoax tapi efeknya itu memberikan efek yang buruk terhadap masyarakat. Tolak ukurnya seperti apa, Pak Usman? Iya, jadi nambahin dikit Pak Usman, ya. nambahin Mas Rahmat. Itu apa yang disampaikan Mas Rahmat, kita juga akhirnya tidak menayangkan jumlah COVID, Pak. Jadi Suara Pemerintah tidak menyayangkan jumlah COVID, Pak. Korban COVID berapa segala macam. Karena itu hal yang benar, tetapi bikin deg-degan, Pak. Kami, saya sejujurnya setiap jam 8 pagi itu di musola tuh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan telah meninggal dunia, itu deg-degan gitu tuh Pak. Ya. Artinya psikologi itu yang kita di Suara Pemerintah.id juga akhirnya tidak menayangkan jumlah COVID. Karena hal-hal yang benar pun belum tentu bikin sesuatu yang ini ya Pak ya. Yang membuat kita jadi semangat ya Pak. Ya. Monggo silakan Pak Usman. Ya, jadi memang apa yang disampaikan Mas Rahmat tadi memang masih banyak terjadi dan dilakukan oleh media mainstream, terutama media online, terutama ya, misalnya apa yang kita sebut clickbait, ya clickbait. Judul-judulnya dibikin sedemikian rupa sehingga membuat orang mengklik. Ya, mengklik. Padahal begitu kita baca, ternyata tidak seperti judulnya. Dan ini memang dalam dunia jurnalistik sebetulnya melanggar etika, karena dalam dunia jurnalistik itu kan ada semacam klausul atau adagium bahwa isi harus isi itu judul mencerminkan isi, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dalam konteks clickbait itu ini dilanggar etika ini demi mencapai ya klik, biar orang mengklik, ya biar banyak yang baca berita itu ya, karena Google ataupun platform-platform digital itu kan sering sekali memberikan semacam apa ya, keuntungan atau keuntungan finansial kalau sebuah berita, sebuah informasi itu banyak yang mengaksesnya, banyak yang membacanya begitu. Nah, ini juga kami coba kalau ternyata memang betul clickbait, kita tidak ragu untuk menghubungi katakanlah pemimpin redaksinya. Ya karena kami sudah kenal, kita sudah saling berkenal, sudah saling mengenal, maka ini akan lebih mudah seperti saya sampaikan tadi, jaringan saya dengan teman-teman sesama pemimpin redaksi itu ya sudah terjalin lama lah begitu ya. Nah, itu salah satu barangkali manfaat ya. Yang lain lagi tentu saja kami tidak bisa melarang media untuk katakanlah tidak menampilkan angka-angka kematian, ya angka-angka kematian. Kami tidak bisa melarang jumlah yang terkena COVID untuk tidak ditayangkan di media-media teman-teman begitu ya. Tetapi akan lebih baik kalau teman-teman juga memberikan konteks, ya memberikan konteks sehingga informasi yang diterima oleh publik itu
tidak salah begitu. Nah, kemarin minggu lalu Pak Luhut itu kan menyampaikan kita akan mengharmonisasi data kematian, itu saja heboh begitu. Dianggap pemerintah menyembunyikan data kematian, padahal kan tidak begitu. Nah, kami senang sekali kalau ada kesadaran media seperti yang dilakukan oleh Suara Pemerintah misalnya. Dalam arti begini, kalau saya sering menyampaikan, marilah kita melakukan komunikasi yang membawa harapan. Ya, bukan komunikasi yang menakut-nakuti, kira-kira begitu, Pak. Ya. Setuju, Pak. Ya, membawa harapan, contoh gampangnya beginilah. Kita kan banyak mendengar atau membaca pesan seperti ini. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nah, ini menurut saya ini pesan yang menakut-nakuti. Ya, mungkin untuk wilayah tertentu, untuk daerah-daerah tertentu barangkali pas komunikasi seperti ini, ya. Tetapi untuk daerah-daerah lain atau konteks tertentu lebih baik kita membangun komunikasi yang membawa harapan. Contohnya begini, tidak taat prokes PPKM tidak beres-beres misalnya begitu, ya. Pakai masker PPKM kelar misalnya begitu. Jadi membawa harapan. Ini kan masyarakat merasa terkungkung kalau PPKM, ya. Kalau PPKM sudah diturunkan levelnya, itu kan merasa bisa lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan. Kira-kira beginilah. Mohon maaf ini kalau kita analogikan dengan beragama begitu kan. Kita ini beragama bukan karena takut masuk neraka, tapi kita beragama karena kepingin masuk surga. Kira-kira begitu. Jadi kita memakai masker bukan karena kita takut mati, tetapi karena kita mau hidup. Nah, ini cara berkomunikasi yang berbeda ini gitu loh. Walaupun sebetulnya substansinya sama, tapi persoalannya di cara begitu. Ya, ketika kita sampaikan kita memakai masker, kita memberikan harapan, kalau kita memakai masker, harapan hidup kita itu lebih besar, katakanlah seperti itu, begitu. Di vaksin juga begitu. Vaksin akan melindungi kehidupan kita, misalnya begitu ya. Tapi bukan kita katakan bahwa kalau tidak divaksin maka Anda bisa mati, misalnya begitu. Ya, itu menakut-nakuti. Iya. Bisa nggak sih Pak diharmonisasikan Pak message-nya ke para media-media Pak mainstream dan non mainstream gitu ya. Artinya tadi yang Bapak sampaikan mengenai harapan-harapan. Ya. Artinya di luar negeri pun saat ini, apalagi di Jepang ya kalau tidak salah, yang dilihat suatu media bukan hal-hal yang jeleknya, tapi bagaimana semangat mereka untuk memberikan harapan-harapan akhirnya menjadi negara besar ya Pak. Ya. Bisa nggak level kita sudah sampai ke sana belum sih Pak secara pendidikan atau pengetahuan medianya, atau apakah itu bisa dilakukan di Indonesia Pak dengan begitu multicultural dan begitu banyak sifat-sifat atau macam-macamnya Pak? Ya, tentu saja kami berharap ya mengimbau kepada media-media untuk membangun komunikasi yang membawa harapan. Tetapi tentu saja kami tidak bisa mendikte, tidak bisa mewajibkan mereka untuk melakukan itu begitu ya, memaksa lah. Ini kan zamannya sudah berbeda. Ini zaman kebebasan pers, ini zaman demokrasi begitu. Kalau zaman dahulu di zaman otoriter barangkali kita bisa mendiktekan, memaksa media untuk menyampaikan informasi sesuai dengan keinginan pemerintah, tetapi sekarang tentu tidak bisa. Nah, karena itu yang kami lakukan ya paling mengimbau, ya kemudian pengamat barangkali atau peneliti barangkali yang menyarankan kita melakukan komunikasi yang tadi kawan-kawan sampaikan, komunikasi yang sifatnya positif tadi, membangun harapan itu begitu loh. Kami lakukan itu ya, kami lakukan. Nah, tadi saya sampaikan kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan komunitas pers, kita juga melakukan pertemuan dengan pimpinan media, itu juga dalam konteks tadi itu meminta teman-teman media untuk bersama-sama membangun harapan, bersama-sama berkontribusi dalam menanggulangi COVID ya.
dalam situasi seperti sekarang ini kan yang kita perlukan adalah kebersamaan, ya, bukan perselisihan. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. Ya, ya. Paling pertanyaan saya terakhir memang banyak PR ya, terutama edukasi terhadap media bahwa efek-efek dari sebuah berita itu sangat luar biasa meskipun itu hanya sebuah tulisan ataupun itu hanya sebuah video yang jangan sampai hanya demi clickbait ataupun demi viewers kita rela mengorbankan efek kepada masyarakat gitu, karena masyarakat saat ini memang butuh sekali masukan, butuh sekali informasi-informasi yang berguna. Masyarakat harus dibangun motivasinya, optimisme, harapan dan sebagainya. Nah, mungkin ya nanti kalau soal media jujur kita banyak sekali masukan karena itu semua berawal dari edukasi di awal sih, bagaimana seorang jurnalisme ataupun seorang pekerja media dari awal mulai dia masuk ke pendidikan tersebut memang harusnya sudah ada edukasi itu gitu kan, bahwa oke lah kita media ini sebagai watchdog-nya government, sebagai pengawas pemerintah, tapi kita juga harus menjadi sebuah media yang memberikan efek yang positif, efek yang konstruktif terhadap masyarakat. Ya, kami sih sebetulnya juga Presiden berulang kali mengatakan kita siap menerima kritik ya dari berbagai pihak termasuk dari media. Ya, kita siap menerima kritik itu, dan kalaupun kritik itu kita anggap baik tentu saja akan kita jalankan ya, kita jalankan. Ya dulu saya ini kuliah jurnalistik ya, kuliah komunikasi. Jadi dulu kan ada ungkapan bad news is good news begitu kan. Nah, tapi sekarang paradigmanya kan mestinya berubah. Ya, news is news. Ya, sometimes it is bad, sometimes it is good begitu kan. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia buruk. Ya, jangan sampai kemudian kalau para pejabat ataupun pengusaha sering mengatakan begini, no news is good news. Kalau nggak ada berita, itu kabar baik. Kalau saya tidak diberitakan, ya itu kabar baik, berarti begitu kan. Nah, saya kira kita semua tahu fungsi masing-masing. Ya, pemerintah punya fungsi tertentu, media massa juga itu kan punya fungsi juga. Salah satu fungsinya adalah melakukan kritik. Jadi kita bukan berarti kita anti kritik, kita alergi dengan kritik. Pemerintah sangat terbuka terhadap kritik, termasuk kritik lewat media massa. Jadi kami sangat sekali terbuka sekali dengan kritik, dan banyak sekali kok kritik begitu ya kepada pemerintah. Jangankan kritik, yang namanya kebencian, penghinaan juga sering diterima oleh pemerintah begitu ya. Kita menghadapinya secara proporsional saja begitu. Kalau memang itu terlalu barangkali kelewatan, ya paling kami melakukan edukasi kan, melakukan preventif begitu. Kalau kita lihat persentase hoax yang kita bawa ke hukum yang diselidiki oleh polisi, disidik oleh polisi itu tidak besar sebetulnya dibandingkan dengan yang di take down tadi itu loh, yang dihapus atau diturunkan dari platform begitu. Ya. Sekarang kalau saya ingin berbicara tentang masyarakat umum ya, terutama terhadap penggunaan media sosial. Kalau tadi oke lah media mainstream dengan segala fenomenanya, dengan segala kondisinya dan sebagainya yang memang juga perlu kita perhatikan. Nah, kalau sekarang saya bicara tentang masyarakat umum yang aktif sekali di media sosial dengan berbagai informasi yang asal kopas, asal publish dan sebagainya gitu. Memang secara regulasi kita sudah ada di Undang-Undang ITE gitu kan. Cuma ya kita melihat sendiri bahwa ya masyarakat kayaknya lebih suka gitu berita-berita yang hoax, apalagi ya itu disampaikan dengan cara yang menarik banget nih kalau di-share nih gitu kan. Nah, itu kan artinya ketika masyarakat regulasi sudah ada tapi tidak ada edukasi terhadap mereka, saya pikir itu juga tidak bisa ya berjalan regulasi tersebut gitu kan. Yang terpenting adalah memang edukasi terhadap masyarakat. Nah, saya ingin Pak Usman menyampaikan supaya masyarakat juga teredukasi, juga masyarakat sadar bahwa hati-hati loh, ada regulasi, ada undang-undang ITE, jangan sembarangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarnya, juga efeknya
tidak baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang ingin Pak Usman sampaikan? Ya, tentu saja saya berharap, saya mendorong, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan terus-menerus literasi media, terutama literasi digital mereka. Ya, banyak cara untuk meningkatkan literasi digital. Bisa secara mandiri, ya belajar secara mandiri atau belajar sendiri, kemudian bisa mengikuti berbagai webinar atau seminar atau membaca buku begitu ya untuk meningkatkan literasi digital. Tetapi yang paling penting saya kira ketika mendapatkan informasi maka lakukan triple check ya. Cek, recheck dan cross check ya. Kemudian tidak begitu saja menyebarkan informasi yang kebenarannya kita ragukan. Ya, yang kebenarannya kita ragukan. Jadi informasi yang sampai ke masyarakat itu kemudian bisa sesuai dengan tujuannya. Yang lain lagi, kami meminta masyarakat untuk tidak ragu, ya, untuk tidak sungkan melakukan kontranarasi jika ada informasi yang tidak tepat, informasi yang tidak akurat. Jadi tidak harus pemerintah melulu yang melakukan kontranarasi. Masyarakat pun pada dasarnya bisa melakukan kontranarasi. Misalnya tadi di grup, salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti, ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kalau mau masuk masjid, mau beribadah di masjid, itu diperlukan kartu vaksin. Ya, ada sebuah tulisan dari seorang yang menyebut dirinya adalah pengamat. Nah, teman-teman di grup itu secara proaktif melakukan katakanlah kontranarasi. Oh, ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Tidak pernah ada pernyataan dari pemerintah, dari Pak Luhut, katakanlah seperti itu, yang menyebutkan kalau ingin beribadah di masjid atau di gereja atau di tempat ibadah lain perlu menunjukkan kartu vaksinasi begitu. Nah, teman-teman sendiri akhirnya berdiskusi, kemudian melakukan kontra narasi, ternyata memang ditemukan fakta-fakta itu tidak benar, ya, bahwa tidak ada itu pemerintah mewajibkan menunjukkan kartu vaksin kalau ingin beribadah di rumah ibadah. Nah, ini satu hal yang baik, satu hal yang bagus kalau masyarakat secara mandiri melakukan kontra narasi. Akhirnya teman yang kemudian pertama kali memposting berita itu yang dia dapatkan dari grup lain, dia kemudian menyatakan, oh ya baiklah, saya akan menyampaikan ke grup sebelah, katanya. Ini kan bagus, ya, terjadi viral gitu ya, viral kontra narasi. Nah, saya kira itu baik sekali kalau masyarakat bisa melakukan itu, Mas Arief, Mas Rahmat. Bersama-sama ya Kak ya untuk Oh iya, bersama-sama. hal-hal ini. Karena kalau nggak ada kerjasamanya juga Betul. nggak bisa selesai urusannya. Iya, Pak. saya sering sekali mengatakan bahwa kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Kominfo tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan kementerian dan lembaga lain, dan yang paling penting juga adalah dukungan dari media massa dan masyarakat secara luas begitu. Kami siap Pak menjadi bagian solusi Pak. Ya, terima kasih. Kami siap untuk mungkin kerjasama di kemudian hari, entah itu dalam bentuk apapun kepada kami, Pak. Kita terbuka sekali. Ya, memang positioning peran daripada Kominfo, terutama Dirjen IKP ini sangat penting sekali. Karena sangat urgent ya, komunikasi itu sangat urgent. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, apalagi pemerintah dengan rakyat, tidak ada jembatan yang untuk mengatasi berbagai hal, disinformation, malinformation, apalagi berita hoax, ini akan ya menimbulkan pergolakan. Kita tadi sendiri mendengar dari Pak Usman bahwa betapa bahayanya sebuah hoax gitu kan, bisa menghancurkan satu sistem, satu tatanan, bisa menimbulkan berbagai macam kericuhan dan ketidakstabilan gitu. Makanya ini memang menjadi penting sekali bagi Dirjen, makanya ya kita juga sering beraudiensi dengan Iprahumas, dengan berbagai perhumas humas di pemerintahan, humas government, dengan Kominfo untuk ayo kita sama-sama yuk, ini penting banget nih soalnya keberadaan Kominfo, apalagi di era digital saat ini di mana kita benar-benar harus awareness, harus benar-benar optimal menggunakan
perkembangan teknologi ini untuk kita menyatukan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah supaya tidak terjadi disinformasi. Nah, mungkin terakhir konklusi kesimpulan dari Pak Arief Munajat sebagai pemimpin unsur pemerintah.id. Dari hasil tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Usman Kansong dari Dirjen IKP Kominfo. Silakan Pak Arief konklusinya. Nanti mungkin closing statement dari Pak Usman ya. Kalau dari saya sih sebagai suara pemerintah.id, terima kasih atas kesempatannya Pak Usman Kansong bahwa saya berharap bahwa suara pemerintah.id menjadi bagian partner teman-teman di Dirjen IKP dan tentunya dan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa kita menjadi bagian dari solusi. Kita berharap bahwa kerjasama di kemudian hari dapat semakin tersinergi, terintegrasi, kita sama-sama untuk menjadi bagian solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hoax. Kami dari suara pemerintah berharap dapat memberikan harapan-harapan, dapat memberikan statement-statement yang baik agar kondisi yang penuh dengan simpang siuran, keseragaman di dalam harapan-harapan itu bisa cepat terlaksana. Catatan saya mungkin juga harus ada beberapa keseragaman message. Mungkin Pak Usman lebih memahami di internal, artinya di antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain juga harus ada keseragaman yang mungkin ya Pak Usman ya. Karena saya melihat juga beberapa kali terjadi ketidakseragaman antara pihak lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, dan ini dimanfaatkan oleh teman-teman, saya nggak tahu apa itu influencer atau yang apa segala macam, yang tentunya mereka ini adalah kontra dengan para pemerintah, yang akhirnya menjadi suatu bahan cerita, yang artinya saya melihat bahwa ini menjadi senjata mereka. Saya tidak ingin bahwa hal ini juga menjadi kejadian yang selalu terjadi. Kami dari Suara Pemuda sekali lagi siap bekerja sama dalam konteks apapun, entah itu dalam layanan-layanan masyarakat atau hal-hal lainnya. Harapan saya sih seperti itu Pak Usman. Silakan Pak Usman. Baik, terima kasih. Pak Usman untuk closing statement ya. Dari baik, terima kasih kepada Mas Arief, Mas Rahmat, dan kawan-kawan di Suara Pemerintah.id yang selama ini, sejauh ini terus menyuarakan program aspirasi dan suara pemerintah, dan juga melakukan katakanlah komunikasi positif yang membangun harapan. Kami berharap tentu saja masyarakat melakukan hal yang sama, tetapi sekali lagi kami juga selain menerima dukungan, kami juga sangat terbuka kepada kritik. Saya kira itu, Mas Arief, Mas Rahmat. Ya, terima kasih banyak Pak Usman Kansong. Dan diskusi kita pada hari ini semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita harus saling percaya, kita harus saling satu rasa, kita harus satu hati untuk bersama-sama orientasi kita, niat kita adalah baik untuk membangun bangsa ini, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Yuk kita sama-sama saling mendukung, menyebarkan berita-berita yang positif, berita yang konstruktif demi kesejahteraan bangsa ini dan juga kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Usman Kansong atas waktunya. Beliau dari Dirjen IKP Kementerian Kominfo. Juga terima kasih kepada Pak Arief Munajat selaku pemimpin umum Suara Pemerintah TV. Kita berjumpa lagi di spesial interview berikutnya dengan berbagai informasi dari pemerintah, dari BUMN, dan dari berbagai instansi yang inspiratif, yang konstruktif, dan juga tentunya positif. Terima kasih. Saya Rahmat Aim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.